Kelihatannya wabah ini tidak akan segera berhenti, tidak akan segera berakhir. Kita tidak tahu sampai kapan berhentinya, karena beberapa hari terakhir ini saja meledaknya luar biasa sekali. Banyak korban, hampir non-stop di jalanan ambulan hilir mudik membawa korban. Dan kita sebagai orang percaya harus memiliki iman dan percaya bahwa kita akan diberikan umur panjang. Dan ini adalah rahasianya yang hari ini kita akan bahas. Mazmur 91 ayat yang ke-16, dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, dan akan kuperhatikan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ada janji Tuhan buat orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan akan berikan umur panjang. Ketika Tuhan berikan umur panjang, tentunya Tuhan punya tujuan, bukan sekedar berikan umur panjang tanpa melakukan apa-apa. Beberapa ayat juga mengatakan di Amsal 3 ayat yang kedua, karena umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat yang ke-16, umur panjang ada di tangan kanannya dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dan tentunya Tuhan kalau memberikan umur panjang pada seseorang, dia harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Rahasia umur panjang itu adalah sangat mudah sekali. Sebenarnya di Amsal pasal yang ke-9 dan yang 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun hidupmu ditambah. Amsal yang ke-10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun orang fasik diperpendek. Jadi hidup takut akan Tuhan menurut kitab Amsal akan memperpanjang umur kita. Hidup takut akan Tuhan itu artinya menyadarin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu ada di mana-mana. Kemana kita berjalan, kita ada di mobil, kita sendirian tanpa pasangan hidup, di hotel sendiri mungkin, atau mungkin di tempat kerja, di rumah, di jalan, di kantor, di toko, di tempat pekerjaan, atau dimanapun berada, kita sadarin bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan berjalan bersama kita. Kalau kita sadar Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bersama kita, di dalam kita, di atas kita, mengurapi kita, harusnya hidup kita itu hati-hati. Jangan sampai hidup kita itu sembrono, menyakiti dan melukai hati Tuhan. Akhirnya hidup kita ini benar-benar waspada, tidak mau sembarangan. Kita takut apa yang kita kerjakan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya takut akan Tuhan, Tuhan akan perpanjang umurnya. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, benar-benar ngerti apa yang dilakukan itu dipertimbangkan, dipikirkan dengan baik. Tidak sembrono. Ketika menghadapi masalah, bagaimana bertindak dan berpikir seperti Tuhan. Ketika disakitin, bertindak dan berpikirnya seperti Tuhan. Bukan maunya sendiri, pengen balas, pengen orang itu kalau bisa dihukum oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita kalau kita disakitin orang, dan kita berdoa pada Tuhan untuk orang itu dihukum. Tidak begitu caranya. Ketika kita disakitin, kita sadar, kita izinkan Tuhan bekerja, Tuhan beracara, Tuhan sendiri yang beracara, kita diam saja. Bisa saja ketika kita ini direndahkan, disakitin, atau menghadapi masalah yang enak, Tuhan itu sedang berurusan dengan kita. Kita enjoy saja, nikmatin hidup saja. Nggak usah sakit hati, nggak usah jengkel, nggak usah dendam. Amsal kan berkata, hati yang gembira adalah obat pemanjur. Sakit hati, kita kesel sama orang, akhirnya kita sakit, jengkel, emosi, gula darah naik, tekanan darah naik, akhirnya siapa yang susah? Kita sendiri. Jadi kita harus hidup takut akan Tuhan. Dalam kondisi wabah seperti ini, kita harus benar-benar bergantung dengan Tuhan. Kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Kita harus benar-benar mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Kita bergantung hari-hari kita ini. Kita nggak tahu orang di sekitar kita itu kena penyakit apa tidak, kena virus, terjangkit virus apa tidak, kena COVID apa tidak. Kita tidak mengerti. Kita akan bisa beli makanan, kita ke mall, ke supermarket, ke pasar, ke kantor, tempat kerja, kita nggak tahu siapa yang terinfeksi. Tapi ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, ada proteksi Tuhan tentunya. Dan tentunya kita harus jaga diri, kita harus social distancing, kita juga sering mandi, sering cuci tangan. Kalau dari mana-mana baju dicuci, langsung ganti baju, mandi. Supaya orang-orang di sekitar kita yang imun tubuhnya lebih lemah tidak terinfeksi dengan semua penyakit yang kita bawa. Jadi kita itu harus menjaga diri. Di sisi lain kita juga harus hidup akan Tuhan. Di sisi lain secara fisik kita juga harus jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan sampai kita ini sembrono hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan luputkan kita dari wabah ini. Karena kita akan melihat kemuliaan Tuhan semakin besar dan ajaib. Orang yang hidup akan Tuhan, orang yang hidup akan Tuhan pasti diproteksi Tuhan. Bagaimana kita bebas dari wabah sakit penyakit ini? Jaga kesehatanmu,
jaga imun tubuhmu, dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar-benar takut akan Tuhan. Jangan sampai kita ini hidupnya sembrono, serampangan, ceroboh, dan akhirnya yang rugi adalah kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita percaya kita akan bisa melewatin wabah penyakit ini. Saya berdoa semua orang yang mendengarkan renungan hari ini bisa bertahan sampai wabah ini berlalu. Akhirnya kita mengerjakan keselamatan kita dengan baik, kita melayani, kita bekerja, dan kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan sampai kita didapati sampai garis akhir. Sampai garis finish. Kita harus bergembira, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kita harus benar-benar proteksi hati kita ini jangan sampai tercemari dengan hal-hal duniawi. Jangan sampai tercemari dengan hal-hal yang sifatnya kedagingan, yang menjerumuskan kita kepada banyak pencobaan dan banyak dosa. Hidup kita melihat ya, hidup kita ini seperti dekat dengan kematian. Kalau kita melihat hampir tiap hari orang meninggal, bahkan teman-teman kita juga dipanggil Tuhan mendadak. Bahkan kalau zaman dahulu kita melihat orang yang umurnya sudah tua dipanggil Tuhan. Tapi kita melihat akhir-akhir ini orang-orang yang muda dipanggil Tuhan. Cepat sekali, kita nggak tahu kan. Jadi kita harus benar-benar jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan, jaga emosimu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu kita harus jagain dengan baik. Jangan sampai kita ini jatuh di dalam dosa dan akhirnya melukai hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Kita harus didapatin hati kita benar di hadapan Tuhan. Memang tidak gampang, itu proses dari hari ke hari. Dan kita percaya orang-orang yang takut akan Tuhan akan diperpanjang umurnya. Kalau diperpanjang umurnya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hari ini, kondisi hari ini semuanya kan lagi susah. Bisnis, usaha, semuanya lagi susah. Toko susah, semuanya lagi susah. Tetapi kita orang-orang percaya akan dipelihara Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Dan ketika Tuhan jagain, Tuhan berkatin, Tuhan lindungin, dan kita harusnya mengerti bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidup kita. Sebenarnya tahu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, panggilan kita itu bukan bersaing sesama pendeta, sama orang Kristen, sesama jemaat, atau sama orang siapapun juga. Panggilan kita adalah menjadi serupa segambar Kristus, serupa segambar dengan Kristus. Ingat baik-baik, panggilan kita untuk tidak bersaing dengan orang lain. Panggilan kita bukan untuk merubah orang lain. Panggilan kita pertama kali adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ketika kita ini belajar menjadi serupa segambar dengan Kristus, melewati proses tekanan, impitan, dan masalah yang ada, perlahan-lahan kita akan dibawa terus mencapai tujuan Tuhan. Dan ujungnya ketika kita ini diubahkan menjadi serupa segambar, orang-orang di sekitar kita diberkati, orang-orang kita otomatis diubahkan oleh Tuhan melalui hidup kita. It's powerful sekali. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita harus benar-benar mulai hari ini benar-benar menjaga hati kita dengan baik. Kita harus memproteksi hati kita ini jangan sampai tercemari dengan hal yang sifatnya kedagingan. Kalau orang bikin jengkel di jalan, ya enggak usah ditanggepin lah. Orang senggol mobilmu, motormu, lecet sedikit, enggak usah ribut lah. Udah biarin saja lah, kan ada asuransi. Kalau nggak ada asuransi, nggak apa-apa. Ngapain ribut? Nggak usah mikirin hal yang seperti itu. Kalau bisa sakitin orang, difitnah orang, tenang aja lah. Udah serahin ke Tuhan. Kita tuh fokusnya ke Tuhan. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kalau Tuhan panggil mendadak dalam kondisi sakit hati, gimana coba? Kalau dipanggil kita ini mendadak dalam kondisi kita ini berdosa, gimana coba? Jadi kita harus jagain hati kita ini setiap saat dengan baik. Benar-benar kita harus didapati menjadi mempelai Kristus yang tak bertata celah. Lewat proses. Kita semua nggak ada yang sempurna. Apalagi yang ngomong ini tidak ada sempurna-sempurna. Banyak sekali kelemahan. Tapi kita tambah hari tambah berjalan. Terus berjalan sampai titik tertentu kita menjadi serupa, segambar dengan Yesus. Dan tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tetap stay safe, stay healthy. Dan kita akan menikmati rencana Tuhan dan penggenapan semua janji Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya ada proteksi Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan di masa sulit seperti ini. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang susah. Keuangannya udah babak belur, nggak tahu besok mau makan apa, nggak tahu besok mesti bayar cicilan pakai apa, nggak tahu besok mesti bayar utang pakai apa. Tapi percaya, ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang dimauinya dan kita bertanggung jawab atas segala yang Tuhan percayakan sampai hari ini, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan kita yang saya layani bertahun-tahun, saya kenal dia selalu buka jalan. Sekalipun
Sekalipun di pemandangan kita ini tidak ada jalan, seakan-akan kita ini berada di jalan buntu, tapi saya percaya di ujung jalan itu ada Tuhan yang siap dengan semua jawaban doa kita. Jangan menyerah, jangan stres, jangan panik. Kalau kita pernah panik, kita stres, malah imun kita itu semakin lemah, mudah penyakit menyerang. Tapi ketika itu memiliki iman, kepercayaan bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan menjagain saya, Tuhan mencukupin saya. Dan memang real Tuhan melakukan seperti itu. Karena semuanya sudah selesai di kayu salib. It is done, it is finished 2000 tahun yang lalu. Dan kita sekarang tinggal menikmati janji Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah menggenapi janjinya, dan bagian kita adalah melangkah hidup dalam kebenaran dan kesucian setiap hari. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perbuatanmu. Setiap hari kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Bahasa doa, kalau yang dipenuhi bahasa roh, pakai bahasa roh untuk berdoa di mana saja. Bangun keintiman, bukan hanya di tempat doa atau di pertemuan doa, tapi setiap hari, setiap di jalan sendiri, bergaul, ngomong dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, di mana saja. Ngobrol, bercakap-cakap, ngomong. Ketika kita ini terus membangun tambah hari, tanpa kita sadari kita berjalan dari iman kepada iman. Terus dari mujizat kepada mujizat. Terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan ujungnya, nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Ujungnya, nama Yesus yang ditinggikan. Dan Tuhan memakai hidup kita lebih dahsyat lagi. Stay safe, stay healthy. Kita menikmati janji Tuhan. Amin. God bless you.